Stigma penista agama itu akan dilekatkan kepada siapa. Kita sekarang ke Mas Eko pun tadi ya. Mas Eko kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ken sendiri bahwa teroris ini atau anarkis ini sudah menyasar ke media sosial juga ya Mas ya. Juga tadi Mas Ken mengatakan bahwa mungkin ada keterkaitannya dengan aksi kemarin yang waktu adanya aksi demonstrasi gitu. Bagaimana Mas Eko sendiri melihat pergerakan atau pergejolakan dari anarkisme atau teroris yang memang sudah menyasar ke segala bagian gitu, Mas? Ya, makasih Prof. Abdul Kan, Mas Ken, dan Mas Boni Hargan, Mbak Ayu. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat kasus, jadi saya menyoroti kasus yang kemarin aja ya. Itu ada 6 orang jadi tersangka, 7 orang jadi tersangkanya kasusnya Ade Armando. Dan kalau kita perhatikan, kebetulan saya melacak satu-satu para tersangkanya itu di akun media sosialnya. Semuanya boleh dibilang itu simpatisannya FPI. Jadi ini mereka anak kandung 212. Mereka ingin meneruskan gerakan itu, dan setiap kali ada gerakan kemudian mereka melakukan provokasi dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa kemarin. Jadi itu sudah bisa kita lihat bahwa dalam konteks mereka selalu mengatakan 212 itu sebagai sebuah simbol gerakan, dan simbol gerakan itu mereka bangga-banggakan. Yang mengikat mereka adalah stigma penista agama. Dan kemudian stigma penista agama itu akan dilekatkan kepada siapapun yang berbeda dengan mereka. Ade Armando di stigma penista agama, saya juga kayak gitu. Orang-orang lain yang berbeda dengan mereka di stigma penista agama. Kenapa stigmanya penista agama? Yang pertama karena memang stigma itu bisa menjadi kekuatan besar yang merekatkan mereka pada 212. Yang kedua, kalau kita perhatikan di katakanlah pelajaran di Pakistan atau di Afghanistan, ketika seseorang sudah distigma sebagai penista agama, otomatis publik seolah-olah punya hak untuk melakukan tindakan hukum. Di Pakistan ada seorang dosen yang diseret dari kampusnya dan dibakar hidup-hidup karena di stigma penista agama. Nah, ini cara-cara mereka, dan itu yang terjadi juga kepada Ade Armando kemarin. Pertama langsung diteriaki sebagai penista agama, dan kemudian orang-orang itu merasa punya hak untuk melakukan kebiadaban di jalanan. Karena memang itu yang mau dibangkitkan. Jadi tidak heran kalau bahkan selevel Gus Yakut, Menteri Agama, juga distigma sebagai penista agama. Nanti siapapun yang berbeda akan dilakukan stigma penista agama. Saya ngeledekin ini, dikit-dikit penista agama, dikit-dikit penista agama. Bahkan saya sampai sarkas, ini yang saya sebut dengan penisfobia gitu, penista agama dulu di mana-mana. Saya melihat bahwa ini pola ya. Mereka sudah berhasil, beranggapan mereka berhasil di 212, makanya terus kemudian dicuplik di mana-mana. Alumni 212, gerakan 212, dan terus menerus, karena nggak punya lagi model keberhasilan lain selain 212. Jadi pakai dijual, dibikin minimarket 212, bikin gerakan 212, selalu kayak gitu. Dan ternyata orang-orang yang kemudian melakukan kekerasan kemarin juga terbukti adalah anak kandung 212. Kalau kita perhatikan beberapa kali gerakan massa belakangan ini, baik berbasis politik maupun berbasis gerakan mahasiswa, itu polanya selalu sama. Gerakannya ada di DPR, gerakannya ada di tempat lain, tapi bakar-bakarnya pasti dekat-dekat Tanah Abang gitu. Polanya selalu gitu. Bakar-bakarannya pasti ke arah utara dari DPR itu, daerah Tanah Abang, ke sana-sana gitu. Dan ini polanya selalu seperti itu. Itu menandakan bahwa
kelompok-kelompok ini akan terus melakukan provokasi dan tindakan apapun untuk membuat kekacauan. Saya mengkhawatirkan atau melihat gini, sebetulnya tadi seperti Prof. Abdur Munir itu mengatakan, kita nggak ada masalah soal cinta sunnah dan lain-lain. Sebagai sebuah bagian kecintaan kita pada agama, itu memang menjadi hal yang mungkin bisa membedakan adalah ketika agama dibentur-benturkan dengan negara. Ketika mereka ingin membuat ingin mensyariatisasi hukum positif kita, ingin menjadikan syariah sebagai bagian dari hukum positif kita. Dan kalau ini kemudian tidak menjadi bagian dari hukum positif, mereka membentur-benturkan. Jadi polanya selalu kayak gitu. Syariat atau katakanlah hukum negara didorong terus-menerus untuk jadi hukum positif, dan seandainya katakanlah ada perbenturan karena memang kita menganut Pancasila, maka mereka akan membenturkan ini Pancasila sebagai hukum yang dibuat oleh manusia, ini syariat sebagai hukum yang dibuat oleh Tuhan. Nah, pada banyak kasus perbenturan ini membuat sebagian umat Islam confused. Anda mau pilih hukum manusia atau mau pilih hukum dari Tuhan? Anda mau pilih Pancasila atau mau pilih kitab suci? Itu yang menjadikan landasan mereka kemudian mengembangkan NII, HTI, dan kelompok-kelompok radikal lain. Pertanyaan ini menurut saya harus secepatnya dijawab. Mungkin tanggung jawab para cendekiawan untuk merumuskan jawaban agar masyarakat bisa clear menjawab pertanyaan ini. Agar masyarakat bisa tenang menjawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan jagoan para pengasong khilafah, para pengasong NII, para pengasong kemudian masuk ke polisi-polisi sebagai polisi cinta sunnah. Ini pertanyaan jagoan. Dan menurut saya, setiap intelektual di Indonesia yang mencintai bangsa ini penting untuk merumuskan jawaban yang tepat sehingga kemudian bisa terdistribusi pada masyarakat paling bawah. Ini yang harus terus-menerus dikesampingkan sehingga perbenturan antara ideologi keagamaan sebagai bagian dari gerakan mereka dan ideologi kebangsaan ini tidak menjadi persoalan yang membenturkan terus-menerus. Dulu Cak Nur misalnya sudah membuat sebuah buku Keindonesiaan dan Keislaman, itu sebetulnya sudah clear, tetapi kan diskursus publik, apalagi di musola-musola, di masjid-masjid, kan nggak sampai ke buku-bukunya Cak Nur, nggak sampai ke buku-bukunya Prof. Abdur Munir Mulkan mungkin, nggak sampai, karena ini pertanyaan atau katakanlah obrolan di kelas warung kopi. Dan kelas warung kopi inilah yang kemudian menjadi problem serius, sehingga tadi seperti yang Ken ceritakan, banyak banget orang yang bisa direkrut menjadi anggota NII atau menjadi anggota HTI dan kelompok-kelompok radikal lainnya. Kenapa mereka selalu mempertanyakan itu? Karena memang mereka ingin membenturkan negara dengan ideologi mereka. Jadi tadi seperti pertanyaan Prof tadi, kenapa orang kalau beragama mesti berbeda? Nah, karena memang dengan simbol-simbol yang berbeda itu, mereka melihat orang lain sebagai outsider. Kalau orang lain sebagai outsider, maka mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah musuh mereka, atau katakanlah orang selain mereka itu sebagai musuh. Itu menguatkan keyakinan mereka untuk menjalankan jihad personalnya gitu. Itu yang kemudian menurut saya selalu seperti itu. Dan polanya selalu digiring. Pertama misalnya katakanlah dalam konteks perempuan lah, simbol-simbol perempuan. Pertama digiring pakai jilbab saja. Kalau sudah pakai jilbab, kemudian digiring harus pakai jilbab yang panjang. Setelah itu pakai jilbab yang panjang, digiring lagi harus pakai warna yang tidak mencolok. Setelah digiring pakai warna tidak mencolok, harus pakai cadar. Jadi memang penggiringannya itu sudah pakai jilbab nggak cukup, pakai jilbab baju-baju panjang nggak cukup, pakai warna yang tidak mencolok. Makanya warnanya pasti hitam, abu-abu gitu. Setelah itu baru pakai cadar. Setelah pakai cadar pakai burka kayak di Afghanistan sehingga sampai nggak kelihatan semuanya. Nah ini
Di kaum laki-lakinya juga kayak gitu, sama. Awal-awalnya barangkali cara sholatnya berbeda, lalu celananya berbeda, lalu tampilan jidatnya berbeda, lalu semua kemudian pada akhirnya digiring menjadi kami different. Saya berbeda dengan Anda dan Anda adalah outsider dari kelompok kami karena kami meyakini kebenaran, kami meyakini bahwa kami paling Islam dan Anda bukan Islam. Sehingga merasa punya wewenang psikologis untuk melakukan pengkafiran, bahkan penganiayaan atas nama agama. Itu yang mungkin terjadi di Indonesia belakangan ini. Jadi memang pertanyaan yang paling utama yang harus terus-menerus kita jawab di lapangan adalah ketika agama dibenturkan dengan negara atau institusi kenegaraan, padahal tidak harus berbenturan. Misalnya Felix Yau, salah seorang tokoh FPI pernah bilang itu, membela agama tidak ada dalilnya. Membela negara tidak ada dalilnya. Membela agama ada dalilnya. Itu Felix Yau bilang terang-terangan. Dan ini adalah cara berpikir mereka untuk membenturkan agama dan negara. Saya pikir itu Mbak Ayu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, Prof. Makasih Prof. Mas Borni.